Aku sudah cukup lelah dengan perpisahan, tapi entah kenapa, ketika dia datang, aku seperti diberi alasan baru untuk percaya lagi. Setelah 5 tahun menjadi janda, aku hidup cukup tenang. Sebelum lanjut ke cerita, klik like, komen solawat, dan subscribe terlebih dahulu. Aku punya butik kecil di dekat rumah, pelanggan setia, dan sahabat yang selalu ada saat aku mulai kehilangan arah. Dan yang paling penting, aku punya diri sendiri, yang utuh, meski dulu sempat hancur. Aku nggak mau nikah lagi, Mbak. Seringkali aku bilang begitu ke Lestari, sahabatku. Dan dia selalu menjawab sambil tersenyum. Itu karena kamu belum ketemu orang yang tepat. Kalau sudah, kamu akan tahu bedanya. Aku pikir aku benar-benar tidak akan jatuh cinta lagi. Sampai aku bertemu Bayu. Pertama kali aku melihatnya, dia datang ke butikku, membeli kebaya untuk ibunya. Tutur katanya sopan, senyumnya tenang, dan matanya menyimpan kelelahan yang sama seperti aku dulu. Luka yang tak ditunjukkan, tapi terasa. Dari situ, semuanya mengalir pelan. Dia mulai sering mampir. Kami minum kopi, bicara tentang buku, tentang kehidupan setelah patah hati, tentang bagaimana rasanya kehilangan arah, lalu menemukan jalur yang tak disangka. Aku sudah cerai 2 tahun lalu, katanya saat itu. Sekarang cuma fokus kerja dan membesarkan anak. Aku mengangguk, pelan. Aku tidak menghakimi, karena aku juga pernah berdiri di titik yang sama. Lalu, tanpa sadar, kami mulai saling mencari. Dia mengantarku pulang ketika malam hujan deras. Aku membawakannya bekal saat dia bilang lupa makan. Dan tiba-tiba, di suatu sore yang sederhana, dia bertanya, "Kalau aku serius, kamu mau jalan bareng aku lagi? Bukan buat main-main, tapi buat bangun rumah yang benar." Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Karena untuk pertama kalinya sejak bercerai, aku merasa, mungkin benar kata Lestari, aku belum bertemu orang yang tepat. Tapi kini, mungkin dia sudah datang. Aku belum bertemu orang yang tepat. Tapi kini, mungkin dia sudah datang. Tapi bersamaan dengan itu, aku juga mulai takut kehilangan lagi. Beberapa hari setelah pertanyaan Bayu itu, aku jadi sulit tidur. Bukan karena tak suka, tapi justru karena aku terlalu nyaman. Kenyamanan ini menakutkan. Karena aku tahu, kenyamanan bisa berubah jadi luka, secepat orang yang kita cintai memutuskan pergi. Lestari langsung heboh saat mendengar ceritaku. "Kamu mikir apa lagi? Bayu itu serius. Kelihatan banget dia menghormati kamu. Aku hanya menunduk. Aku bukan takut sama dia, aku takut sama diriku sendiri. Takut kalau aku terlalu berharap. Takut kalau ternyata aku salah lagi." Bayu tak pernah memaksaku. Dia tetap mengunjungiku seperti biasa, membawakan oleh-oleh kecil, membantu angkat karung kain dari mobil, bahkan kadang menyapu halaman depan butikku diam-diam. "Kalau kamu nggak siap sekarang, aku tunggu." "Tapi aku nggak akan pergi," katanya pelan. Di suatu malam, aku menatap matanya. Lama. Dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan tanganku menggenggam tangannya, tanpa takut lagi. "Aku nggak janji bisa sempurna, Bayu. Tapi aku janji akan jujur." Dia tersenyum. "Itu cukup, karena aku juga nggak sempurna. Tapi aku ingin belajar jadi lebih baik, bareng kamu." Beberapa minggu kemudian, Bayu mempertemukanku dengan putrinya, Dara. Gadis kecil berumur 11 tahun yang manis, pendiam, dan suka membaca. Awalnya aku ragu. Tapi saat Dara memelukku pelan dan berkata, "Ayah selalu cerita soal Tante Nadia." Aku tahu. Aku tak sedang menggantikan siapa-siapa. Aku hanya sedang mencoba mengisi ruang baru dengan cinta yang sederhana. Dan pada suatu pagi yang sejuk, di beranda rumahku, Bayu berlutut dengan sekuntum mawar putih. "Boleh aku menikahi kamu, Nadia?" Katanya pelan, aku menutup mulut menahan air mata. "Iya, Bayu, aku siap mencoba. Kali ini, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan." "Iya, Bayu, aku siap mencoba. Kali ini, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun masa depan." Dan hari itu, aku resmi menjadi istri dari seorang duda. Pernikahan kami sederhana. Hanya akad di rumahku, disaksikan keluarga dan tetangga. Terdekat, Bayu terlihat begitu tenang. Dan aku tak menyangka bahwa setelah sekian lama hidup sebagai janda, aku bisa mengenakan kebaya pengantin lagi, tanpa perasaan malu, tanpa penyesalan. Dara duduk di sampingku setelah acara selesai. "Sekarang tante resmi jadi ibu?"
Tanyanya malu-malu. Aku mengangguk dan membelai rambutnya. Kalau kamu mau, iya. Tapi aku nggak akan ganti ibumu. Aku cuma ingin jadi tempat kamu bisa cerita apa saja. Dia tersenyum dan hatiku terasa penuh. Rasanya, semuanya mulai utuh kembali. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke rumah Bayu. Rumah itu luas dan asri. Halaman belakangnya dipenuhi tanaman hijau dan suara burung yang menenangkan. Tapi ada satu hal yang langsung membuatku sedikit heran. Kamar ini, bekas kamar siapa? Tanyaku saat melihat satu ruangan yang terlihat masih terawat, tapi kosong. Bayu tersenyum singkat. Itu dulu kamar tamu, sekarang jarang dipakai. Aku tak bertanya lebih jauh, sampai malam-malam berikutnya. Aku mendengar ada suara pintu yang dibuka dan ditutup pelan. Bukan dari dapur, bukan dari kamar kami, tapi dari arah kamar yang katanya kosong itu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Bayu sedang membereskan sesuatu. Mungkin Dara mencari sesuatu. Tapi yang membuatku makin tak tenang adalah, setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu berbeda. Tadi aku ngelihat lampu kamar belakang nyala. Oh, mungkin Dara tadi main di sana. Tadi aku dengar suara orang di situ. Mungkin dari rumah tetangga. Suaranya suka mantul ke belakang. Aku mulai merasa aneh. Tapi karena kami baru menikah, aku tak ingin terlihat mencurigai. Aku hanya mengunci kamar, tidur lebih cepat, dan berharap rasa ganjil ini hanya perasaan sesaat. Namun suatu pagi, saat aku hendak menjemur handuk, aku melihat ada gelas bekas kopi dan piring bekas makan di teras belakang, di meja kecil dekat jendela kamar yang katanya kosong itu. Dan itu bukan bekas gelas yang biasa digunakan Dara. Dan itu bukan bekas gelas yang biasa digunakan Dara. Gelas itu seperti menjadi bukti diam bahwa aku tidak sendiri di rumah ini. Sejak pagi itu, aku jadi lebih waspada. Setiap langkahku di rumah Bayu terasa diawasi. Bukan oleh Bayu. Bukan oleh Dara, tapi oleh keheningan yang terasa terlalu padat. Aku tahu betul bagaimana suasana rumah yang hanya diisi oleh 3 orang. Dan ini rasanya berbeda. Seperti ada satu jiwa lagi yang menolak dikenali, tapi tak pernah benar-benar pergi. Hari itu Bayu pulang lebih awal. Aku menunggunya di ruang tamu, sambil mencoba menahan gemetar. Bayu, siapa yang tinggal di kamar belakang itu? Dia sempat terdiam. Matanya menatapku lama, lalu mengalihkan pandangan. Nadia, aku bisa jelaskan? Dek. Jawab dulu. Siapa yang tinggal di sana? Ia menarik napas panjang. Itu Rani, mantan istriku. Dunia terasa berhenti berputar. Aku membeku. Apa maksudmu? Kalian masih tinggal serumah? Bayu buru-buru menjelaskan. Katanya, setelah bercerai, mereka sepakat tidak menjual rumah demi Dara. Rani tinggal di bagian belakang, Bayu di depan. Mereka hanya bertemu saat membahas soal sekolah Dara. Katanya lagi, itu murni demi anak. Aku nggak pernah ada niat menipumu, Nat. Tapi aku tahu kalau aku bilang dari awal, kamu nggak akan mau nikah sama aku. Aku menatapnya, kecewa. Tapi lebih dari itu, terluka. Aku nggak butuh penipuan untuk percaya. Aku butuh kejujuran. Bahkan sebelum aku membuka pintu, hatiku. Malam itu aku tidur sendiri, di kamar yang mulai terasa asing. Dan dari balik jendela yang sedikit terbuka, aku mendengar suara perempuan berbicara di belakang rumah. Sudah kubilang ini akan jadi rumit. Suara itu, suara yang tak asing. Suara yang mulai memenuhi malam-malamku, bahkan sebelum aku tahu siapa pemiliknya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang luar di rumah suamiku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa seperti orang luar di rumah suamiku sendiri. Dan pagi harinya, aku memutuskan untuk tidak membiarkan itu berlarut-larut. Aku mengetuk pintu belakang pelan. Pintu itu, pintu kamar. Rani. Tak ada jawaban. Tapi aku mendengar langkah kaki mendekat. Lalu pintu terbuka, dan kami berhadapan untuk pertama kalinya. Rani. Wajahnya tenang. Matanya besar sayu. Rambutnya panjang disanggul sederhana. Bajunya bersih dan rapi. Tak. Ada dendam, tapi juga tak ada sambutan hangat. Kamu Nadia ya? Iya, aku istri Bayu. Ia mengangguk. Pelan. Seolah sudah tahu aku akan datang. Masuk saja. Aku tahu kamu ingin bicara. Kami duduk di ruang tengah kecil yang penuh rak buku dan tanaman pot. Aku tahu kehadiranku tidak mudah buat kamu, katanya tanpa menunggu.
Kenapa kamu masih di sini, Mbak? Tanyaku langsung, berusaha tetap sopan. Rani menatapku. Lama. Karena Dara, dia butuh ayah dan ibunya. Sekalipun kami sudah tak lagi bersama. Tapi Bayu sudah menikah. Dengan aku. Aku tahu, makanya aku tetap di belakang. Aku tidak ikut campur. Aku ingin marah. Tapi suara Rani tidak terdengar menyolok. Ia terdengar pasrah. Terlalu tenang untuk seseorang yang harusnya tersingkir dari peran utama. Kamu masih cinta sama Bayu? Rani menggeleng cepat. Tidak. Aku sudah selesai. Tapi Bayu, mungkin belum. Dek, kalimat itu menamparku lebih keras dari yang pernah aku bayangkan. Maksudnya, dia tidak pernah benar-benar membiarkanku pergi. Fisik kami berpisah, tapi hatinya selalu kembali padaku, lewat Dara, lewat kebiasaan-kebiasaan lama, lewat diam yang tidak selesai. Aku pulang ke kamar dengan langkah gontai. Bayu sedang duduk di ranjang, membuka laptop. Kamu dari mana? Tanyanya ringan. Aku menatapnya lurus. Bayu, kamu mencintaiku bukan karena aku Nadia, kan? Tapi karena aku bisa menggantikan peran yang kamu takut kehilangan. Dia menutup laptop pelan. Nad, jangan mulai. Aku nggak mulai, Bayu. Aku cuma minta kamu jujur, sama aku, sama dirimu sendiri. Malam itu, Bayu tak menjawab. Dan aku tidur dengan punggung membelakanginya. Karena malam itu, untuk kedua kalinya, aku merasa tidur di rumah yang bukan rumahku. Malam itu, untuk kedua kalinya, aku merasa tidur di rumah yang bukan rumahku. Dan besok paginya, aku sadar, mungkin aku memang tidak pernah benar-benar punya rumah di sini. Aku membuat sarapan seperti biasa. Bayu sedang di ruang kerja. Dara baru bangun dan masuk ke dapur dengan rambut masih berantakan. Ayah mana? Masih di kamar kerja, jawabku sambil tersenyum. Dara duduk di meja makan. Aku menghidangkan nasi goreng dan susu. Ayo makan sayang, tapi dia hanya menatap piring itu sebentar, lalu berkata, Bunda biasanya bikin roti panggang sama telur dadar. Aku nggak suka nasi goreng pagi-pagi. Dek, aku mencoba tetap tersenyum. Maaf ya, Tante nggak tahu kamu maunya apa. Tapi kamu istrinya ayah sekarang kan? Harusnya kamu tahu. Nada bicara Dara tak berniat menyakiti, tapi kata-katanya terasa seperti paku kecil yang pelan-pelan menusuk rasa percaya diriku sebagai ibu baru. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara tawa dari ruang belakang. Aku intip perlahan. Rani dan Dara sedang membuat kue bersama. Tepung berserakan di meja, tangan Dara belepotan coklat, dan Rani tertawa sambil mengelap pipinya. Mereka terlihat seperti keluarga. Dan aku hanya seperti tamu di rumah ini. Bayu masuk dari pintu samping, ikut tertawa kecil dan menyentuh bahu Rani sambil berkata, Masih suka bikin brownies favorit Dara, ya? Iya, biar dia senang. Aku mundur pelan, air mataku jatuh tanpa suara. Malamnya aku bicara pada Bayu. Bayu, aku ini siapa di rumah ini? Istriku. Tapi kenapa aku merasa seperti tambahan? Seperti figuran yang nggak punya peran penting? Bayu menghela napas. Dara butuh waktu, dan kamu juga harus sabar. Aku sabar, tapi sabar itu ada batasnya. Aku bisa terima kalau Rani masih tinggal di sini, tapi kamu harus tahu, aku juga manusia. Dia hanya diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menangis tanpa suara di kamar mandi, agar tak ada yang merasa terganggu. Karena satu hal yang lebih menyakitkan dari ditinggal adalah diabaikan dalam rumah, yang katanya sudah jadi milik kita berdua. Karena satu hal yang lebih menyakitkan dari ditinggal adalah diabaikan dalam rumah yang katanya sudah jadi milik kita berdua. Dan aku tidak akan diam lagi. Besok paginya, aku membereskan dapur lebih cepat dari biasanya. Kurekam ulang jadwal. Dara, kusiapkan menu bekal sekolah. Kupindahkan wadah bumbu dan peralatan dapur yang sebelumnya dikuasai oleh Rani ke lemari baru yang kutata sendiri. Hari itu, aku mulai membentuk ruangku sendiri, di rumah yang seharusnya juga rumahku. Saat Rani masuk ke dapur siang itu, dia tampak bingung. Wah, bumbu dapurnya dipindah ya? Aku menoleh, sopan tapi tegas. Iya, aku mulai atur ulang, biar aku bisa lebih banyak bantu masak untuk keluarga. Dia diam sesaat, lalu mengangguk singkat. Oh, baiklah, tapi aku tahu, dalam diamnya, dia mulai menyadari
aku tak akan selamanya hanya penonton. Malam itu, aku ajak Bayu bicara. Bayu, aku nggak bisa terus begini. Kita harus buat aturan. Aturan? Iya. Tentang ruang. Tentang peran. Tentang batas. Biar semuanya jelas. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku bukan minta Rani pergi, tapi aku minta tempatku dihargai. Aku istrimu. Aku ibu sambung darah. Aku bukan bayangan yang hanya numpang hidup. Bayu terdiam cukup lama, lalu berkata, pelan. Apa yang kamu mau, Nat? Aku mau kamu bicara dengan Rani. Aku mau kita punya ruang keluarga sendiri. Aku mau ada batasan. Dan kalau bisa, aku mau kamu mulai pertimbangkan opsi agar Rani tinggal di tempat lain. Besoknya, Bayu tampak resah. Ia mulai menjaga jarak, lebih sering keluar rumah, lebih jarang menatap mataku saat bicara. Dan saat aku masuk ke kamar Dara malam harinya, aku lihat di meja belajarnya ada gambar 3 orang, Dara, Rani, dan Bayu, dengan tulisan kecil di bawahnya. Keluarga kecilku. Tak ada aku di situ. Aku keluar dari kamar Dara, menahan tangis. Tapi aku tahu, aku tak boleh mundur. Karena kalau aku terus diam, aku akan hilang dari rumah ini. Pelan-pelan, tanpa jejak, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena kalau aku terus diam, aku akan hilang dari rumah ini. Pelan-pelan, tanpa jejak. Tapi saat aku mulai memperjuangkan ruangku, aku malah dituduh mengambil hak orang lain. Pagi itu, Bayu akhirnya bicara dengan Rani. Aku tak mendengar langsung isi percakapannya, tapi dari balik pintu dapur yang sedikit terbuka, aku mendengar nada suara yang berat, seperti orang yang sedang menyembunyikan luka lama. Rani, Nadia ingin kita punya aturan. Dia ingin rumah ini jadi tempat yang nyaman untuknya juga. Tapi ini juga rumahku, Bayu. Kamu yang minta aku tetap tinggal setelah kita bercerai. Suasana sunyi. Lalu Bayu bicara lagi. Karena waktu itu aku belum siap melepaskan semuanya. Termasuk aku? Iya, deg hatiku seperti dicekik dari dalam. Bayu, kamu tahu kan aku tidak pernah minta kita kembali. Tapi kamu juga belum pernah benar-benar pergi dari hidupku. Karena aku masih sayang kamu, Ran. Tapi bukan sebagai istri lagi. Aku hanya belum bisa sepenuhnya menutup masa lalu. Air mataku jatuh tanpa suara. Jadi benar, Bayu mencintaiku, tapi dia masih menggenggam bayangan Rani, dan menggenggamnya terlalu erat. Hari itu aku tidak bicara dengan Bayu. Kami hanya lewat di lorong, saling mengangguk dingin seperti 2 orang asing. Aku pergi ke butik dan menghabiskan waktu lebih lama dari biasanya. Aku hanya ingin bernapas, jauh dari rumah yang kini terasa lebih sesak dari sebelumnya. Saat aku pulang, Dara sedang duduk sendiri di ruang tamu. Tante Nadia. Iya. Sayang, kenapa ayah sekarang beda ya? Aku menatap mata kecil itu, penuh tanya yang tak layak dibebankan padanya. Ayahmu lagi banyak pikiran. Tapi kamu tenang ya, tante di sini buat kamu. Dia mengangguk pelan, lalu mendekat dan memelukku untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah ini. Dan di pelukan itu, aku menemukan sedikit tenaga untuk tetap bertahan. Meski aku tahu, bayangan masa lalu Bayu belum benar-benar pergi. Dan jika dia tak bisa memilih, mungkin aku yang harus melangkah duluan. Sudah 2 hari Bayu nyaris tak bicara padaku. Rani pun mulai jarang keluar kamar. Tapi entah kenapa, rumah ini justru terasa lebih ramai. Bukan oleh suara, tapi oleh perasaan-perasaan yang menumpuk dan tak pernah dibicarakan. Aku tahu aku tak bisa terus seperti ini. Maka diam-diam, aku mulai mencari rumah kecil yang bisa kutinggali sementara. Bukan untuk kabur, bukan untuk menyudahi, tapi untuk membuatnya sadar bahwa aku bukan bayangan yang bisa ia abaikan. Sore itu aku datang ke sebuah kontrakan sederhana. Ada 2 kamar, 1 dapur kecil, dan halaman sempit di depan. Tak mewah, tapi cukup hangat. Dan yang terpenting, itu ruangku sendiri. Kamu serius mau pindah, Nat? Tanya Lestari saat aku cerita. Bukan pindah selamanya, aku cuma mau lihat, apakah Bayu akan sadar ketika aku benar-benar nggak ada di rumah itu. Kamu nggak takut malah dia lega? Aku terdiam. Jujur, aku pun takut. Tapi rasa takut itu kalah besar dari perasaan tak diinginkan yang selama ini kutahan. Saat malam tiba, aku menyiapkan koper kecil. Aku tak bicara dengan siapa-siapa, termasuk Bayu. Aku hanya tinggalkan surat pendek di meja makan. Aku tak ingin
Hidup dalam rumah yang penuh bayangan. Aku butuh rumah yang nyata, yang menyambutku sepenuhnya. Jika suatu hari kamu siap membangun itu denganku, kamu tahu di mana aku tinggal. Nadia kupandangi kamar Dara sebelum keluar. Dia tertidur lelap, memeluk boneka kelinci yang pernah kubelikan. Aku mengecup keningnya pelan. Maafkan tante sayang, aku tidak pergi karena tidak sayang. Justru karena aku ingin kita bisa benar-benar jadi keluarga. Lalu aku melangkah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidak tidur. Di rumah Bayu. Tapi entah kenapa, justru malam itu aku tidur paling tenang. Justru malam itu aku tidur paling tenang. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. 3 hari berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Tak ada pesan dari Bayu, tak ada panggilan, tak ada kabar. Tapi anehnya, aku tidak sedih. Aku justru mulai menemukan kembali versi diriku yang sempat tenggelam. Perempuan yang tahu cara berdiri sendiri tanpa merasa perlu dipilih. Sore itu, saat aku sedang menyiram tanaman kecil di halaman kontrakan, seseorang mengetuk pagar. Aku menoleh, dan terkejut melihat Dara berdiri di sana, sendirian, dengan mata sembab. Tante Nadia. Aku segera membukakan pagar dan memeluknya erat. Kenapa kamu ke sini? Sama siapa? Bunda yang suruh. Ayah nggak tahu aku ke sini. Dara menyerahkan amplop kecil padaku. Di dalamnya, secarik kertas dengan tulisan tangan Rani. Nadia, aku tahu kamu terluka. Aku juga akan merasakan hal yang sama jika berada di posisimu. Tapi rumah itu kosong tanpamu. Aku, seorang mantan, bahkan bisa melihat betapa kamu sangat berarti bagi Dara. Dan bagi Bayu, meski dia terlalu lambat untuk menyadarinya. Rani, aku membacanya perlahan, dan tangisku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa, untuk pertama kalinya, aku diakui. Bunda bilang, kalau ayah nggak berani minta tante pulang, aku boleh jadi orang pertama yang ngajak tante balik, kata Dara, sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum di antara air mata. Tapi aku nggak akan balik kalau kamu belum mau manggil aku ibu. Dara menunduk, lalu memelukku erat. Aku mau, Bu. Dek satu kata itu. Menghapus segala rasa asing yang pernah kupikul di rumah itu. Malam itu, Dara tidur di pelukanku. Dan besok paginya, kami pulang ke rumah yang dulu terasa seperti milik orang lain. Tapi kali ini, aku datang sebagai diri sendiri yang utuh. Bukan bayangan, bukan pelengkap. Tapi sebagai pusat dari keluarga baru yang siap dibentuk dari awal. Tapi kali ini, aku datang sebagai diri sendiri yang utuh. Bukan bayangan, bukan pelengkap. Sayangnya, rumah yang sama bisa tetap menyakitkan. Kalau hati penghuninya tak ikut berubah. Pulang ke rumah itu terasa berbeda. Dara menyambutku dengan pelukan. Rani menyapaku dengan anggukan pelan. Tapi Bayu, dia hanya berkata, "Kamu sudah pulang?" Tanpa senyum, tanpa pelukan, tanpa kata maaf. Dan dari situ aku tahu, ia masih menggenggam keraguan. Hari-hari berikutnya, berjalan sepi. Kami tinggal di atap yang sama, tapi nyaris tak bicara. Bayu sibuk bekerja, aku sibuk mengurus rumah. Tapi hatiku sibuk menimbang. Apakah pulang kemarin adalah keputusan yang salah? Suatu malam aku memberanikan diri. Bayu, aku sudah pulang, tapi aku perlu tahu, kamu mau kemana? Maksudmu? Kamu masih bersama Rani dalam batinmu. Kamu masih menganggap rumah ini rumah masa lalu kalian. Dan aku cuma penumpang. Yang kamu izinkan masuk setengah hati. Dia terdiam. Kamu tahu nggak, rasanya tidur di sebelah orang yang tubuhnya di sini. Tapi pikirannya entah di mana. Bayu memejamkan mata. Aku bingung, Nad. Lalu kamu mau aku ngapain? Diam? Nunggu? Jadi istri tanpa hak? Jadi ibu sambung tanpa tempat? Aku sayang kamu, tapi aku juga nggak bisa langsung buang kenangan itu semua. Aku tersenyum getir. Aku bukan minta kamu buang kenanganmu. Aku minta kamu pilih masa depanmu. Malam itu, aku keluar dari kamar. Aku tidur di ruang tamu. Dan saat fajar mulai muncul di balik jendela, aku menulis satu kalimat di jurnal kecilku. Jangan suruh aku bertahan, kalau kamu masih ragu menjemputku sepenuhnya. Jangan suruh aku bertahan, kalau kamu masih ragu menjemputku sepenuhnya. Dan pagi itu,
Akhirnya Bayu mulai bicara. Tapi bukan padaku. Padanya. Kepada Rani. Aku tidak menguping, tapi pintu ruang belakang tidak ditutup rapat. Dari dapur, aku mendengar suara Bayu yang berat, lirih tapi tegas, seperti seseorang yang akhirnya berani menghadapi cermin masa lalunya. Ran, aku sudah bicara dengan Nadia. Dan aku ingin fokus ke rumah tanggaku sekarang. Aku ingin kamu cari tempat tinggal lain. Sunyi, sangat sunyi. Setelah semua ini, kamu ingin aku pergi begitu saja? Kamu sendiri yang bilang kita sudah selesai. Tapi selama kamu masih di sini, aku tidak benar-benar bisa mulai. Kamu takut kehilangan Nadia? Ya, aku takut. Aku tercekat di balik dapur. Bukan karena marah, tapi karena baru kali ini, aku mendengar Bayu mengakui rasa takut itu. Sorenya, aku mendapati Rani sedang membereskan lemari kecilnya. Ia melipat pakaiannya dengan tenang. Tak tergesa, tak marah. Kamu dengar tadi pagi, ya? Katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk pelan. Aku pergi bukan karena Bayu suruh. Aku pergi karena aku juga lelah. Lelah apa? Lelah menahan posisi yang sudah tidak layak kududuki. Selama ini aku tinggal karena Dara. Tapi sekarang aku tahu dia sudah menemukan tempat aman yang baru. Di kamu, air mataku menetes. Aku tidak pernah ingin mengambil tempatmu, Mbak. Dan aku juga tak mau terus berdiri di tempat yang harusnya sudah kosong. Rani menoleh dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, tersenyum tanpa beban. Tolong jaga mereka. Jaga Bayu. Meskipun dia terlalu lambat untuk mencintai dengan utuh. Dan jaga Dara. Karena dia butuh sosok perempuan kuat yang tak hanya bertahan, tapi juga berani pergi kalau diperlukan. Malam itu, Rani berpamitan. Dara menangis tentu saja. Tapi ia memeluk bundanya dengan tenang. Dan sebelum Rani naik taksi, ia berkata, "Sekarang aku punya 2 ibu. Tapi yang tinggal bersamaku hanya 1. Aku janji bakal baik-baik aja." Dan taksi itu pun pergi. Tanpa paksaan. Tanpa dorongan. Rani memilih pergi, karena akhirnya dia pun tahu. Keberadaan bukan tentang bertahan, tapi tentang memberi ruang. Rani memilih pergi, karena akhirnya dia pun tahu. Keberadaan bukan tentang bertahan, tapi tentang memberi ruang. Dan kini, rumah itu benar-benar hanya milikku, Bayu, dan Dara. Tapi entah kenapa, aku belum bisa merasa utuh. Beberapa hari, setelah kepergian Rani, suasana rumah jauh lebih ringan. Dara mulai lebih sering memanggilku Bu. Kami sarapan bersama, bercanda di ruang keluarga, dan Bayu bahkan mulai tersenyum lebih sering. Tapi aku masih ragu untuk membuka pintu hatiku sepenuhnya. Karena di dalam diam, ada pertanyaan yang belum pernah terjawab. Kalau kamu memang cinta aku, kenapa baru sekarang kamu berani memperjuangkan? Suatu malam kami duduk berdua di teras. Bayu menggenggam tanganku, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Nat, terima kasih sudah balik. Rumah ini sepi waktu kamu pergi. Aku tersenyum kecil. Sepi karena aku pergi, atau karena kamu mulai sadar kehilangan? Dia terdiam. Nat, boleh aku jujur? Tolong Bayu. Sejujurnya mungkin, dia menatap ke depan, jauh ke arah langit yang gelap. Waktu kamu pertama kali bilang mau pergi, aku marah. Tapi bukan karena kamu ninggalin rumah ini. Aku marah ke diriku sendiri. Karena aku sadar, selama ini aku terlalu nyaman. Aku pikir kamu akan selalu ada di sini. Lalu kenapa kamu baru berani bersikap setelah aku benar-benar pergi? Karena aku takut. Bukan takut kehilangan kamu, tapi takut gagal membangun hidup yang baru. Aku pikir mempertahankan yang lama itu lebih mudah, padahal justru itu yang menyiksa. Aku menahan napas. Bayu, cinta itu bukan tentang siapa yang duluan datang, tapi siapa yang berani menetap. Dan kamu terlalu lama hanya berdiri di ambang pintu. Dia memejamkan mata. Aku tahu, dan itu kesalahan terbesarku. Besoknya, aku bersih-bersih. Kamar belakang yang dulu ditempati Rani. Saat membuka salah satu lacinya, aku menemukan sebuah surat yang ditujukan padaku. Tulisan tangannya halus dan rapi. Nadia, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak di rumah lagi. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak awal Bayu memang ragu. Tapi dia tidak pernah tidak mencintaimu. Dia hanya takut mencintai dengan cara yang salah. Rani, aku duduk di lantai, menggenggam surat itu.
Dan air mata yang kutahan sejak lama akhirnya jatuh juga. Bukan karena aku marah, tapi karena aku lelah menjadi kuat sendirian. Dan kali ini, aku butuh Bayu bukan untuk sekadar hadir, tapi untuk memelukku sebagai rumah, bukan hanya sebagai tempat singgah. Aku butuh Bayu bukan untuk sekadar hadir, tapi untuk memelukku sebagai rumah, bukan hanya sebagai tempat singgah. Tapi malam itu, aku sadar. Cinta tak cukup kalau aku terus merasa sendirian. Bayu mulai berubah. Ia lebih perhatian, lebih banyak mendengarkan. Bahkan mulai belajar hal-hal kecil tentangku yang dulu tak pernah ia perhatikan. Tapi anehnya, aku tetap merasa asing. Bukan karena Bayu tak mencintaiku, tapi karena aku sudah terlalu lama mencintai sendirian. Hari itu aku pergi ke taman, duduk sendirian di bangku panjang, dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Aku membawa jurnal kecilku, yang selalu kutulis, sejak hari pertama menjadi istri Bayu. Kubuka halaman terakhir yang kutulis. Jangan suruh aku bertahan kalau kamu masih ragu menjemputku. Dan hari ini, aku menulis. Jangan suruh aku tinggal. Kalau cinta yang kamu berikan hanya karena aku tidak pergi. Malamnya aku bicara dengan Bayu. Kali ini aku tak lagi menangis. Tak lagi menuntut. Aku hanya ingin jujur. Bayu, aku ingin tanya. Apa kamu mencintaiku? Atau kamu mencintaiku karena aku bertahan saat yang lain pergi? Bayu terkejut. Aku mencintaimu, Nat. Tapi kamu baru sadar setelah aku pergi. Karena kadang kita baru sadar nilai seseorang saat kehilangannya. Dan sekarang kamu mencintaiku karena takut kehilangan. Bukan karena kamu ingin menetap sejak awal. Bayu diam. Aku butuh tahu, Bayu. Bukan hanya perasaanmu. Hari ini. Tapi komitmenmu besok, lusa, tahun depan. Dia menghela napas. Matanya mulai berkaca. Aku memang lambat. Tapi aku mau belajar jadi cepat, karena kamu satu-satunya alasan kenapa aku ingin benar-benar mulai hidup dari awal. Aku memejamkan mata, di dalam hati aku tahu, cinta Bayu nyata. Tapi aku juga tahu, diriku tak bisa disembuhkan hanya oleh cinta. Ada luka yang perlu waktu. Ada kepercayaan yang butuh dibangun, bukan diminta. Dan malam itu, kami berpelukan. Bukan sebagai sepasang kekasih yang bahagia, tapi sebagai dua orang dewasa yang memilih untuk tidak saling melepaskan. Meski penuh luka, ada luka yang perlu waktu. Ada kepercayaan yang butuh dibangun, bukan diminta. Dan kali ini, Bayu tahu, cinta tak cukup tanpa perubahan. Seminggu setelah percakapan malam itu, aku mulai melihat sisi Bayu yang belum pernah kutemui sebelumnya. Bukan yang romantis. Bukan yang penuh janji, tapi yang benar-benar berusaha. Ia mulai pulang lebih awal, membuat jadwal khusus untuk makan malam keluarga. Dan yang paling mengejutkan, ia merenovasi ruang belakang menjadi ruang kerja bersama, bukan lagi tempat sunyi. Yang dulu selalu dipakai Rani menyendiri. Biar kamu juga punya tempat yang kamu rasa milikmu, katanya sambil tersenyum. Aku tidak menjawab, tapi hatiku bergetar. Puncaknya terjadi saat akhir pekan. Bayu mengajakku dan Dara ke sebuah taman, keluarga yang ramai. Awalnya kupikir hanya piknik biasa. Tapi saat kami tiba, kulihat sebuah meja kecil tertata dengan balon-balon sederhana. Ada foto keluarga kami yang dicetak besar. Bukan hanya aku, Bayu, dan Dara, tapi juga satu foto kecil Rani terselip di pojok sebagai penghargaan, bukan ancaman. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku, Nat, ujar Bayu. Tapi hari ini aku mau bilang sesuatu, bukan janji manis, tapi janji yang ingin kutebus dengan tindakan. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita membangun ulang dari nol. Bukan melanjutkan sisa-sisa kemarin. Biar aku yang mulai dulu. Dan kalau kamu siap, kamu ikut. Dara berdiri di tengah kami, memegang tangan kami berdua. Ayo mulai bareng-bareng, Bu. Ayah udah siap. Air mata yang sudah lama kutahan. Akhirnya jatuh. Aku nggak minta kamu jadi sempurna, Bayu. Aku cuma minta kamu tetap tinggal. Bahkan saat aku ragu. Dan hari ini, aku rasa aku siap mulai lagi. Kami bertiga berpelukan, dan untuk pertama kalinya sejak awal pernikahan ini dimulai, aku merasa tak sendiri. Ternyata cinta yang diselamatkan tak harus sempurna. Asal ada dua hati yang mau memperbaiki, bukan hanya mempertahankan. Ternyata cinta yang diselamatkan tak harus sempurna. Asal ada dua hati yang mau memperbaiki, bukan hanya mempertahankan. Tapi ketika cinta diuji lagi, yang perlu diuji bukan hanya kesetiaan, tapi juga kelapangan hati.
Pagi itu aku mendapat pesan suara dari nomor yang tak kusimpan. Suaranya lembut, tapi terdengar sangat lelah. Nadia, ini aku, Rani. Maaf tiba-tiba hubungi. Aku nggak minta kamu balik ke masa lalu. Aku cuma minta tolong. Rani bercerita bahwa ia baru saja didiagnosis dengan kondisi autoimun. Tidak mematikan, tapi melelahkan. Dan ia harus bolak-balik rumah sakit sendirian di kota tempatnya pindah. Aku bukan minta Bayu, tapi bisa nggak Dara sesekali menemuiku? Dia sumber kekuatan buatku. Pesan itu membuat dadaku sesak. Bukan karena cemburu, tapi karena aku tahu, dalam keluarga, tak semua hal bisa dipisahkan dengan status malam. Itu aku cerita ke Bayu. Wajahnya berubah tegang. Kamu nggak apa-apa kalau aku antrin Dara nanti? Aku mengangguk. Aku bukan cemburu, Bayu. Aku cuma takut kamu kembali ke masa lalu tanpa sadar. Aku nggak akan balik, Nat. Tapi, aku juga nggak bisa tutup mata ke orang yang pernah jadi bagian hidupku. Apalagi kalau Dara bisa jadi penyembuh kecil untuk ibunya. 2 hari kemudian, kami bertiga, aku, Bayu, dan Dara, pergi mengunjungi Rani di rumah kontrakannya yang sederhana. Rani tampak kurus, tapi masih menyimpan senyum yang lembut. Ia memeluk Dara. Matanya berkaca. Kamu tambah besar ya, dan tambah bahagia. Dara memeluk balik. Karena sekarang aku punya 2 ibu yang saling menghargai. Aku menatap Rani. Dia menoleh padaku. Terima kasih sudah datang. Dan terima kasih karena tidak menjauhkan Dara dariku. Aku tersenyum. Aku bukan datang karena kewajiban, Ran. Aku datang karena aku tahu cinta yang dewasa tidak harus saling memiliki, tapi harus saling menjaga. Saat kami hendak pulang, Rani menggenggam tanganku. Semoga kamu bahagia, Nat. Jangan biarkan Bayu mengulang kesalahannya. Aku nggak akan diam lagi, Ran. Dan dia pun sudah berubah. Kalau begitu, berarti kamu sudah menang. Bukan karena kamu jadi istri terakhir, tapi karena kamu jadi rumah yang tak pernah minta dipilih, tapi tetap dipertahankan. Dan saat aku menatap Bayu yang menggandeng Dara pulang, aku tahu, ini bukan tentang siapa yang dulu atau siapa yang paling sakit. Ini tentang siapa yang tetap bertahan. Dengan hati yang utuh. Ini bukan tentang siapa yang dulu atau siapa yang paling sakit. Ini tentang siapa yang tetap bertahan dengan hati yang utuh. Dan akhirnya, aku tahu rasa tenang datang bukan dari dimiliki, tapi dari dipilih. Tanpa diminta. Seminggu setelah kami mengunjungi Rani, suasana rumah terasa jauh lebih hangat. Tak ada lagi langkah kaki yang canggung di koridor. Tak ada lagi pandangan curiga atau percakapan setengah hati. Aku mulai percaya bahwa luka bisa pulih selama semua orang yang terluka berhenti menyalahkan dan mulai merangkul. Suatu sore, Bayu mengajakku dan Dara pergi keluar. Katanya kami akan makan malam. Tapi yang tak kukira, kami justru berhenti di sebuah rumah mungil berpagar putih. Ini apa, Bayu? Dia tersenyum. Kamu bilang dulu kamu ingin rumah yang terasa seperti milikmu, yang dibangun dari awal, bukan ditumpangi dari masa lalu. Aku tertegun. Rumah ini? Rumah kita? Bayu mengangguk. Aku jual sebagian saham kecil di klinik. Nggak besar, tapi cukup buat DP rumah baru. Aku ingin kita mulai dari halaman pertama. Tanpa catatan dari kemarin. Aku menggenggam tangannya. Mataku berkaca-kaca. Aku bahkan nggak tahu harus bilang apa. Nggak usah bilang apa-apa. Cukup tetap di sisiku. Karena mulai hari ini, aku nggak mau kamu merasa sebagai orang asing di rumah sendiri. Dara berlari ke halaman dan tertawa senang. Bayu berdiri di sampingku, memelukku dari samping. Nadia. Iya? Maaf karena pernah membuatmu bertahan dalam ragu. Tapi sekarang, kalau kamu masih mau, maukah kamu tinggal sebagai satu-satunya rumah yang ingin selalu aku pulangin? Aku menatap langit senja yang berubah jingga. Dan dengan air mata bahagia yang tak lagi pedih, aku menjawab, iya, karena akhirnya aku dipilih, tanpa harus meminta. Iya, karena akhirnya aku dipilih, tanpa harus meminta. Dan sejak hari itu, aku tak lagi merasa sebagai orang asing dalam hidupku sendiri. Kami pindah ke rumah baru 3 minggu kemudian. Rumah kecil dengan cat putih dan jendela besar yang menghadap ke taman mini yang kutanami sendiri. Ada suara burung tiap pagi dan tawa Dara yang bergema di dalam ruang keluarga. Tapi yang paling indah bukan bangunannya.
Yang paling indah adalah perasaan bahwa setiap sudut rumah ini kubentuk bersama Bayu. Di ruang tengah, tergantung bingkai foto pertama kami bertiga. Di pojoknya ada tulisan tangan Dara. Keluarga bukan tentang siapa duluan, tapi siapa yang mau bertahan sampai akhir. Aku dan Dara semakin dekat. Ia tak lagi segan memelukku dari belakang, bercerita tentang sekolah, teman barunya, dan sesekali tentang bundanya Rani. Ibu nggak cemburu kan aku masih sayang sama bunda? Tidak, sayang. Karena ibu pun sayang sama bunda, karena dari beliaulah kamu lahir ke dunia. Tapi sekarang, ibu yang bikin aku bahagia. Aku memeluknya erat. Kalau begitu, ibu sudah cukup. Bayu, di sisi lain, tak lagi hanya jadi suami di atas kertas. Ia jadi rekan sejati dalam segala hal. Bangun pagi bersama, berbagi tugas rumah, dan menyiapkan makan malam sambil menyanyi lagu lawas. Aku nggak tahu kenapa aku nggak melakukan ini dari dulu, katanya suatu malam. Karena mungkin dulu kamu belum tahu rasanya benar-benar kehilangan. Dan sekarang kamu tahu apa yang layak untuk kamu pertahankan. Dia tertawa kecil. Dan aku nggak akan mengulang kesalahan itu. Karena kamu, Nat, kamu bukan sekadar istri. Kamu adalah rumah yang kuharap bisa kutemukan. Sejak awal. Malam itu, saat aku mematikan lampu kamar dan menatap Bayu serta Dara yang sudah tertidur, hatiku terasa penuh. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku tak lagi berjalan sendirian. Karena akhirnya, aku pulang ke rumah yang kutemukan di dalam hati orang-orang yang mencintaiku dengan utuh. Karena akhirnya, aku pulang ke rumah yang kutemukan di dalam hati orang-orang yang mencintaiku dengan utuh. Tapi sebelum sampai di titik ini, aku pernah merasa tak layak dimiliki. Dan hari ini, aku menuliskan semuanya. Bukan untuk mengingat luka, tapi untuk merayakan bagaimana aku tumbuh karenanya. Pagi itu, aku duduk di beranda rumah. Jurnal lamaku tergeletak di pangkuan. Aku membacanya kembali, halaman demi halaman. Ada banyak kalimat yang ditulis dengan air mata. Tentang malam-malam yang kuhabiskan sendiri di dalam rumah yang asing. Tentang bagaimana aku pernah berjuang keras agar dianggap cukup. Aku pikir, jika aku sabar, aku akan dicintai. Jika aku bertahan, aku akan dipilih. Ternyata aku salah. Karena cinta yang sehat tidak datang dari pertarungan. Ia datang dari dua orang yang sama-sama ingin memperjuangkan, bukan saling menunggu. Bayu keluar membawa 2 gelas teh. Masih suka nulis di jurnal itu? Iya, tapi sekarang isi tulisannya udah beda. Boleh aku baca? Boleh, kalau kamu siap tahu isi hatiku dari awal sampai sekarang. Dia tertawa kecil, lalu memelukku dari belakang. Apa yang paling kamu sesali dari semua yang kita lewati? Aku berpikir sebentar. Aku nggak menyesal apapun. Karena jika aku nggak pernah tersakiti dulu, aku nggak akan tahu betapa berharganya ketika akhirnya aku dicintai bukan karena aku meminta, tapi karena aku dipahami. Bayu mengecup keningku. Dan aku bersyukur kamu tetap ada. Bahkan ketika aku belum layak dicintai, Dara berlari keluar dari dalam rumah. Bu, ayah, aku dapat juara lomba gambar. Kami tertawa dan segera berdiri, menyambutnya dengan pelukan. Lukisannya sederhana, 3 orang berdiri di bawah pohon. Besar, saling bergandengan. Di langitnya tertulis satu kalimat, ini rumahku. Karena di sini aku merasa disayang. Dan saat aku membaca itu, aku tahu, perjuanganku tidak sia-sia. Karena sekarang, aku dicintai, bukan karena aku lemah. Dan bertahan, tapi karena aku kuat dan memilih bertahan hanya pada cinta yang sehat. Karena sekarang, aku dicintai, bukan karena aku lemah dan bertahan. Tapi karena aku kuat dan memilih bertahan hanya pada cinta yang sehat. Dan hari ini, aku ingin menulis untuk perempuan yang dulu pernah menjadi aku. Malam itu, setelah Dara tertidur, aku duduk sendirian di ruang tengah. Jurnal kecil itu kini telah penuh. Tak lagi berisi keluhan tapi catatan tentang pertumbuhan. Tentang luka yang perlahan pulih dan cinta yang tumbuh. Bukan dari ketergantungan tapi dari kesadaran untuk saling menguatkan. Aku membuka halaman terakhir. Dan kutulis, untuk perempuan yang pernah merasa tidak cukup, kamu tidak salah karena mencinta. Tapi kamu salah kalau terus mengorbankan dirimu hanya demi dianggap layak. Cinta sejati tidak pernah membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan perlu lagi memohon untuk dipilih. Karena cinta yang sejati akan berdiri di sampingmu,
bahkan saat kamu terlalu lelah untuk berdiri sendiri. Bayu duduk di sampingku menggenggam tanganku tanpa banyak kata. Di matanya tak ada keraguan, tak ada penyesalan, hanya keteguhan. Kamu tahu, kataku pelan, dulu aku takut menikah lagi, takut ditinggal, takut dibandingkan, takut menjadi pilihan kedua. Dan sekarang, aku menatapnya dan tersenyum. Sekarang aku tahu, aku memang bukan yang pertama. Tapi aku satu-satunya yang tetap tinggal, bahkan saat cintamu belum utuh. Dan karena itu, aku tahu aku layak dicintai sepenuhnya. Kami berpelukan dalam diam, tidak perlu kata manis, tidak perlu janji, karena cinta sejati bukan tentang kata-kata, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua orang bisa pergi. Dan di malam yang hening itu, aku menutup jurnalku, menatap masa depan dengan mata yang tak lagi basah. Karena akhirnya, aku bahagia. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku tidak lagi menyangkal bahwa diriku layak untuk dicintai.